Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deputi Zafrana Siddiqui di kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme dan dampak imperialisme bangsa Belanda di Indonesia. Dampak kolonialisme berasal dari kata kolonus atau kolonia, yang berarti suatu usaha untuk mengembangkan kekuasaan suatu negara di luar wilayah negara tersebut. Kolonialisme umumnya bertujuan untuk dominasi ekonomi atas sumber daya alam manusia dan perdagangan di suatu wilayah. Wilayah koloni umumnya indah akan kaya bahan rempah-rempah yang melakukan kolonialisme. Sementara itu, imperialisme adalah usaha memperluas kekuasaan suatu negara untuk menguasai negara lain. Imperialisme dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Kita lanjut, yaitu apa saja dampak penjajahan Belanda di bidang politik. Bidang politik didasari atau tidak dengan datangnya pemerintah, kolonialisme ke Nusantara sangat mempengaruhi bentuk pemerintah Indonesia. Sebelumnya, sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem kerajaan atau turun-temurun, tetapi dengan datangnya Belanda, yaitu Jenderal Dendels, membawa perubahan administrasi dan politik di Indonesia dengan lebih modern. Perubahan yang sistem politik dan pemerintahan yang signifikan ini menyebabkan hilangnya kekuasaan politik dari para penguasa Indonesia ke tangan Belanda. Adapun beberapa dampak imperialisme dan dampak kolonialisme di Indonesia dari sisi politik antara lain penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC. Yang kedua, munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Belanda Hindia. Kedua, kebijakan Belanda yang sangat mempengaruhi kehidupan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, Belanda menjadikan bupati daerah sebagai alat kekuasaan pemerintahan mereka. Kekuasaan kerajaan tergantung pada kekuasaan kolonial Belanda. Kita lanjut ke bidang selanjutnya, yaitu bidang ekonomi. Dampak imperialisme dan kolonialisme Belanda juga berdampak pada bidang ekonomi, di mana salah satu tujuan mereka menguasai Indonesia untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mencari uang dan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa faktor, yaitu